Terima kasih atas waktunya Mas Pur, Bapak Ululu, Pemerintah Kelurahan Pondokjo yang saya hormati, Mas Pur yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, petani muda milenial Kelurahan Pondokjo yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian saya hormati, tidak lupa malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat barokah, hikmat, keselamatan, kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul silaturahim di tempat ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Amin. Dalam kesempatan ini kita mau sharing dengan teman-teman sekalian terkait dengan peran dan fungsi petani muda milenial. Baik, sebelumnya saya tepangkan, sudah tepangkan saya nih. Tadi diaturkan nama saya Supriyanto, saya sama dengan Mas Pur selaku penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman. Dan saya secara spesifik saya selaku penyuluh bidang hortikultura dan perkebunan. Itu sekilas perkenalan. Kemudian yang kedua terkait dengan materi peran dan fungsi petani muda milenial terhadap kelembagaan tani, baik itu kelompok tani, kemudian dan kabupaten, yang ujung-ujungnya nanti kita menuju kepada KEP, Kelembagaan Ekonomi Petani. Baik, dari peserta hampir 100% sudah rawuh nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah 16 dari 25 Mas. Tinggal 8 nih, sudah cukup bagus. Mudah-mudahan nanti bisa horti, peternakan, kemudian tanam pangan, padi palawija ada, oke. Semua berarti perikanan juga ada nih, nah, komplit. Orang usaha itu yang bagus ngapain apa spesifik atau fokus, Maka saya berharap pada teman-teman sekalian, kalau kita pengen usaha itu harus fokus. Jangan wah kayak peluangnya api, kabeh tandangi. Kira-kira sukses kabeh atau bodol kabeh? Bodol kabeh. Oh iya, kalau orang usaha itu dalam potensi peternakan, wah kita menjanjikan menguntungkan, coba. Wah nandur lombok, nandur lombok. Mau perikanan yo, akhirnya nopo? Mumet, karena semua butuh keseriusan. Maka dalam hal ini pada teman-teman muda, monggo jangan harus fokus, sehingga nanti di Pondokjo itu kalau bisa bentuk kelembagaan, namanya adalah Kelembagaan Petani Muda Milenial Kelurahan Pondokjo. Buat 10 organisasi, ada ketua, sekretaris, bendara, kemudian ada divisi atau bidang atau unit ataupun seksi. Ini sampun seksi, terlalu seksi ini rapi gitu. Sumbernya dari pinjaman, waduh iki aku nggak gagal, wes iki arep ngendi gue lewat muncul lewat balik ke. Saya pikir maka usaha itu yang terpenting di mana adalah perencanaan. Orang gagal usaha karena apa? Perencanaan tidak pernah dibuat. Ini perencanaan usaha, aku yakin gagal itu di bawah 20%. Pada tadi berbuat ambil lenangani yang orang pelaku. Ini bahasa kali pelaku itu sih nyemelangi. Yang muda, yang dereng pupuk ada tanduran itu harus tepat waktu. Kita mau punya program apa? Program kita motor nih,
ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka pendek berarti harus ini sangat mendesak, kudu yang dilaksanakan. Karena dilaksanakan ada masalah, makanya namanya kebutuhan. Nek butuh kebutuhan itu harus disegerakan. Nek keinginan bisa ditunda. Maka programnya jangka pendek itu mungkin konsepnya setahun. Jangka menengah anggaplah tahun kedua, jangka panjang tahun ketiga. Karena kepengurusan kelembagaan tadi itu yang terbaik masa baktinya 3 tahun. Puncak kejenuhan kepengurusan itu ada di tahun ketiga. Nek sampai 5 tahun berarti nanti akan ada stagnan 2 tahun sing rasanya wis longkrah. Nek 3 tahun lagi wis puncak kesel langsung penyegeran, nah puncak lagi terus. Harapan kita demikian. Nah setelah itu untuk nyusun program biasanya apa? Nyusun program kita identifikasi potensi di wilayah. Kita punya potensi apa? Kita punya peluang apa? Nah itu kita manage sehingga kita gali permasalahannya baik dari aspek sosial, aspek teknis maupun aspek ekonominya. Nah baru masuk ke program. Programnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sing gapotan kan spot sempurna, nanti punya yang menggantikan posisinya setelah penjenengan bisa menunjukkan prestasi yang didapat. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Ci. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit yang saya mau tanyakan. Perkenalkan dulu, nama saya Sutanto, saya dari 8 sini, Pak. Alhamdulillah saya juga petani, Pak. Mengenai tadi, Pak, kepengurusan tadi, Pak, kelembagaan tadi, untuk petani milenial itu kan kadang terbentur atau terbentur dengan umur, Pak. Itu nanti kalau dibuat kelembagaan itu sudah melebihi umur yang ditentukan sesuai undang-undang itu bagaimana, Pak? Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Matur nuwun Mas Santo. Jadi terkait dengan ketentuan umur, kalau petani muda milenial itu syaratnya memang umur 17 sampai 39 tahun. Jadi, tetapi di kami saya kira walaupun umurnya seket, tetapi kalau mudanya masih mengembara, ya ora apa-apa Mas. Kita fleksibel daripada standar umurnya oke. Ning kepeduliannya nggak ada, mendingan sing rada sepuh ning tetap mensupport. Dan kita harus fleksibel, nggak usah kaku-kaku banget. Bahkan saya berharap kelembagaan itu tumbuh, dominan petani mudanya 17 sampai 39 tahun, 40, 45 nggak masalah. Andai kata ada yang lebih dari 45 tapi supportnya bagus, nggak apa. Karena bagaimanapun kita butuh pendamping teman-teman kakak kita yang senior. Tak itu Mas Tato nih, betul apa? Nih, matur. Pak. Kalau namun kemarin itu yang masuk agenda pelatihan agribisnis petani muda milenial itu termasuk di situ nomor 1 justru peternakan. Nah, ya. Seandainya kan yang diutarakan sama apa itu narasumber itu kan melulu ibaratnya pertanian. Nah, seandainya kan saya lihat warga Ponorogo itu juga banyak yang peternakan, yang memelihara kambing. Seandainya yang diunggulkan seumpama ya peternakannya bisa enggak itu? Itu aja. Mas itu Mas Nur Salim Karanglo. Mas Nur Salim Karanglo, matur Salim. Di dalam rekrutmen peserta petani muda milenial Ponorogo ini, background kemarin dari peternakan. Kemudian yang diunggulkan, tadi kita matur, unggulan itu ada 4. Unggul 1, 2, 3, 4. Unggul 2 mungkin bisa kambing boleh, dan pertanian tidak boleh terpisah dengan peternakan.
Maka kita punya prinsip di dalam kelestarian lingkungan, akhir daripada peternakan adalah awal bagi pertanian, dan akhir pertanian adalah awal bagi peternakan. Kalau nanti ke depan kita manage, limbah panen menjadi pakan ternak yang hebat. Tetapi akhir daripada peternakan ada apa? Feces dan urin menjadi mulut petani yang hebat. Niku nek digabung luar biasa. Dan sewu, kalau petani-petani cabai nggak butuh rabu kandang, butuh kembali. Nomor rencana peternakan nggak butuh pakan, butuh. Maka kalau kita manage, maka nanti teman-teman muda ini pikiran yang cerdas, inovasinya bagus. Bagaimana memanage limbah panen menjadi pakan yang bagus. Teknologi kita pikir nanti setelah wadah sudah terbentuk. Teknologi gapil, kita ambil narasumber bisa dari dinas, bisa dari akademisi, dari perguruan tinggi, boleh dari badan litbang. Kita punya di Jogja ini namanya BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Dia juga mengkaji masalah pakan ternak. Bisa kita undang ke sini untuk menjadi narasumber untuk pengolahan pakan ternak. Atau lagi, pokoknya boleh. Neng harus sepakat, sepakat. Apa yang mau kita unggulkan? Jangan kabeh tandangi sebelum kita punya gendero. Nah, genderane produk unggulan di Patojo apa? Mantap dulu Mas. Ada lagi monggo. Nyuwun di kembali melih pengajuan untuk pelatihan yang seperti pengolahan pupuk. Jadi namanya apa? Terus ngeten mengajukan ke BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Ini kantornya ten Karangsari nggih niku Wedo Matani Ngeplak. Itu kajiannya yang tanpangan ada, yang horti juga ada, yang ternak juga ada, karena konteksnya pertanian. Sing nonton itu kan apa? Perikanan, karena perikanan itu sudah beda kementerian. Tapi kalau pertanian komplit mereka. Nama program, karena pengajaran nama program arep apa? Berarti ini lagu orang dua tujuan. Paling kudian Yojo, kalau Jakarta, karena Yojo kan metu ngendi, numpak nopo, mampir tempundi ini udah jelas. Kalau kembali program orientasi kepada potensi produk unggulan di Purworejo. Kemudian kita rumuskan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sisa mungkin Pak Sami, bekal kita menggunakan datang Mas Pur, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.